Ada fungsi intelektual dalam diri kita yang menuntut kesatuan, koneksi, dan kejelasan dari materi apapun, baik persepsi maupun pemikiran yang ada dalam genggamannya. Dan jika sebagai akibat dari keadaan khusus, tidak dapat membuat hubungan yang benar, tidak ragu untuk membuat yang salah. Dari Sigmund Freud, psikiater dari Australia, kelahiran 1856 sampai 1939. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan koneksi materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari saya Dian Laksana dari SDN Panulisan Barat 01 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan yang berfokus pada kebutuhan belajar unik setiap siswa. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang menerapkan metode seragam, diferensiasi mengakui bahwa setiap anak memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat belajar yang berbeda. Bagaimana cara penerapan pembelajaran diferensiasi? Syarat sebelum kita ke pembelajaran diferensiasi, kita belajar tentang syarat pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya mengetahui dan merespon belajar murid, dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Selanjutnya, minat belajar murid. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Yang pertama tentang kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kondisi yang diperlukan agar murid dapat berhasil dalam proses pembelajaran. Kesiapan ini mencakup beberapa aspek, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, dan kesiapan sosial, serta kesiapan kognitif. Selanjutnya yaitu minat belajar murid. Minat belajar murid yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal, khususnya dalam hal belajar. Minat ini merupakan aspek kepribadian yang menunjukkan adanya kemauan dan dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Profil belajar murid. Profil belajar murid adalah sebuah gambaran menyeluruh tentang cara belajar murid yang mencakup kekuatan, kelemahan, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar individu. Profil ini dibuat untuk membantu guru dan orang tua dalam memahami bagaimana murid belajar dengan lebih baik, sehingga mereka dapat menyediakan pembelajaran yang tepat dan efektif. Pada kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan melalui yang pertama dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan awal. Yang ketiga, mereview, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam penerapan strategi pembelajaran diferensiasi dapat menerapkan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dengan cara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada penyediaan materi pembelajaran yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat pemahaman, kemampuan, dan minat mereka.
Dengan menerapkan diferensiasi konten, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, di mana setiap murid merasa tertantang dan termotivasi. Yang selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu untuk menyesuaikan cara belajar sesuai kebutuhan murid, di mana diferensiasi proses sendiri adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada penyediaan berbagai cara belajar kepada murid berdasarkan gaya belajar, minat, dan kebutuhan mereka. Dengan menerapkan diferensiasi proses, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inklusif, di mana setiap murid merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk sendiri adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada penyediaan hasil belajar yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat pemahaman, kemampuan, dan minat mereka. Dengan menerapkan diferensiasi produk, guru dapat menciptakan variasi dalam tugas dan penilaian, sehingga murid merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Yang selanjutnya adalah koneksi antar materi dari antar modul. Sebelumnya ada keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang pertama dari modul 1.1 dan modul 2.1. Pemenuhan kebutuhan belajar anak pada pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu berusaha dalam memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan modul 2.1 keterkaitannya yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1, yakni kesepakatan kelas adalah dasar yang dapat dijadikan dalam kesuksesan penerapan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai dan budaya positif. Demikian pemaparan dari modul keterkaitan antar materi dari modul 2.1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.